Kalau tidak, akan sulit untuk melakukan itu dengan baik. Tetap harus jalan. Oke, sekedar panggilan, ada yang bertanya? Iya Pak. Saya suka dari belakang. Ya. Yang terakhir, Pak senang dalam Ya. senang dalam ini itu merupakan nama beberapa dari dokumen sistem untuk penjelasan internal dan di dokumen itu ada 5 ya. Ini yang ketiga. Dan ada standar di lain Pak. Sebenarnya satu problem misalnya standar tenaga pendidik itu kan Bapak Ibu sekalian bisa gabungkan di situ kan. Dalam tenaga pendidik di tempat Bapak Ibu sekalian gimana? Minimal standar 2. Apalagi? Saya kira di silakan tidak dipersoalkan. Tetapi jelas ada dipersoalkan boleh saya dipersoalkan umur. Terus apa lagi? Pengalaman jabatan akademiknya. Jabatan akademik ini ada nilai mampu. Boleh ada sedikit. Saya kalau ditanya menerima dosen yang ada 2 kasusnya. Anaknya baru selesai S2 dari perguruan tinggi di luar negeri, ada 3 masih baru umur 25 tahun atau 30 tahun atau 28 tahun, belum punya pengalaman mengajar, berarti belum punya jenjang jabatan akademik. Terus ada yang melamar ke tempat saya disuruh pilih sebenarnya. Dia S2, S3 juga dari sama-sama S3, tapi dia punya jenjang jabatan akademik adalah rektor kepala atau rektor kepala media. Kalau umur ini berarti masih bisa dalam range. Kalau ibu harus pilih satu itu, jangan umur aja ya itu dalam jawabannya nggak usah tanya. Ibu pilih yang mana? Bapak ibu pilih yang mana? Pilih yang pertama dan kedua. Range. Tapi belum punya jenjang jabatan akademik. Yang kedua sudah punya dia. Yang pertama belum. Itu aja. Yang belum. Pilihan yang belum. Yang belum. Tapi yang lain berpikiran loh. Bapak cerdas Pak. Kalau saya akan memilih yang belum. Kenapa? Supaya mau yang ini dapat saya. Kalau dia mau dan dapat kita dia sudah punya dia. Ya udah harus punya orang. Kecuali dia mau pindahin. Mau pindahin gampang. Sekarang lupa. Orang kasih. Rektornya bilangnya tak lagi ngomong. No. Gitu kan? Makanya ada perbedaan lain. Jadi saya kira seperti Pak. Saya nggak bakalan itu. Saya kasih untuk program saya. Dan Pak, dia enggak. Loh kok bisa? Udah punya dia, punya orang. Kamu mau suruh pindahin dia ada di tempat kita? Bisa. Kalau ada bisa, tidak ada. Kalau semua susah. Betul ibu ya? Gitu. Kalau saya tentu begitu. Jadi ada hal-hal secara pengalaman, secara berpikirnya, saya tidak mau terima. Lebih baik saya terima yang fresh. Kita bisa dia tunjukin, apalagi dia baru masuk ke tanah baru kan, bukan tangan kontrak bahwa dia harus dijadi. Mau dia? Kita tidak perlu saja. Tapi kalau dia meninggal, dia ini, nggak mau dia. Dia kalau ini ya, dikasih. Oke sekali, kalau dia udah punya dia di tempat lain, dia dari kita, ini apa ya? Namanya nggak bisa dipakai. Cuma ngajar dia ada orang lain juga bisa, apalagi ya? Apa? Coba Bapak Ibu sekalian coba tunjukkan positifnya. Kalau dia ngajar di tempat kita, lebih jahat di tempat lain. Udah gitu cari duit kok. Ini ngomong kasar ya? Saya kan terima. Ada yang mulai berpikir juga ya. Ya Pak, silakan.
mengenai urutan dari yang paling atas sampai ke bawah. Saya lihat dari slide versi yang pertama dalam bentuk, kemudian standar mutu, kemudian SOP, kemudian IHA, yang terakhir pembeli. Nah, yang kedua itu dalam mutu SOP, terus standar. Oh, standar itu gila. Standar yang menyertai SOP. Itu tidak merupakan tata urutan sih Pak. Itu dipakai bersama. Contoh begini, Bapak menerima dosen baru. Bapak menggunakan SOP menerima dosen. Tetapi Bapak juga pakai standar. Bahwa dosen itu bisa diterima berdasarkan standar. Jadi tidak harus bahwa mungkin saya peletakan aja yang keliru ataupun tidak konsisten. Itu sama aja. Apakah tidak lebih logis kalau standar dulu? Karena SOP itu adalah salah satu dokumen, salah satu alat untuk mencapai standar tersebut. Kalau kita berpikir itu secara tidak, saya tidak persoalkan masalah urusan zaman itu dulu. Cuma biasanya orang menggunakan SOP akan menggunakan standar. Gitu. Dalam praktek membuat, tentu kita akan bertahap ya. Tidak bisa langsung membuat semuanya mungkin. Oh, kalau bisa Bapak satu seri Pak. Maksud saya ketika Bapak bilang saya ingin butuh saya semua habis. Jadi Bapak mulai dengan berpikir bahwa SOP-nya, standarnya bikin, ada formulir, jadi harus selesai. Jadi nanti Bapak akan mengikuti bikin prosedur semua harus ikrar jangan Pak. Kopinya, ininya, sebagainya. Apa yang kita mau buat dulu? Dosen. Apalagi mahasiswa baru, gitu Pak. Sampai selesai, sampai detail. Jangan kena prosedur aja, tidak selesai. Pegang itu saya tutup pegang semuanya. Jangan bisa. Supaya sekalian dulu. Dan itu juga sebenarnya bisa didesain agar misalnya model dokumen itu bisa mirip-mirip supaya kita tahu, kita pegang, kita sore ya Pak. Kalau kelihatannya bisa kita ubah. Ya contoh pembuatan di sini saya tidak langsung itu, tetapi saya tidak contoh. Misalnya, pada tempat saya kalau bikin misalnya SOP, itu mulai dari SOP dulu. Baru nomor ini bagian siapa, dan tadi kalau bagian di situ kan saya tulis seperti itu, SOP garis akan itu artinya akademik, terus untuk berikutnya nomor urut. Nah, kalau di tempat lain ditulis lagi SOP punya siapa nih, misalnya punya operasi atau nggak punya administrasi, baru nomor urut. Begitu kan nggak bisa seperti itu. Saya tidak ingin memasukkan tahun, tapi mungkin ada yang boleh, silakan aja. Tentang tahun itu kita akan ada edisi revisinya, kelihatan di sana. Ada edisi revisinya di sana kan, ada revisi, ada edisinya kapan dan revisi kapan, itu akan ada di situ, mereka di situ. Kira-kira itu Pak. Ya Ibu. Lanjutkan pertanyaannya Bapak tadi untuk standar itu Pak dari 8 itu pengembangannya untuk masing-masing dari 8 tadi itu apakah ada minimal harus kepastian standar atau tidak? Yang pertama, yang kedua kita melihat maksudnya ketentuan standar itu juga. Ya, jadi itu dari misalnya isi itu harus berapa gitu banyak itu. Terus standarnya itu yang menetapkan yang berbagi ada dasar apa dari ya. Pertama yang saya katakan bahwa tidak pernah ada kata jumlah digunakan sebagai syarat. Jadi itu tergantung dari substansi yang ibu tulis. Itu poin pertama. Jadi misalnya standar isi harus berapa? Enggak ada. Itu Pak Ibu. Sepanjang itu ibu merasakan itu ibu butuh dan memang harus ada buat. Nah, yang kedua, memang dikti sendiri kan tidak juga menuliskan bahwa harga dan sebagainya. Mungkin teman-teman perlu buka kembali kepada SK tentang standar yang tahun 2005 nomor 19. Coba telusuri, baca ayat itu benar-benar. Apa yang kita harus tulis dalam standar tersebut. Dan kalau tadi lagi-lagi, sebenarnya pengalaman kita menyelesaikan properti, kita juga punya knowledge sebenarnya. Gunakan itu dulu, nggak ada yang salah. Oke.
Oke, baik, sudah terjawab Bu. Iya Pak, tadi bertanya lagi saya. Sudah, ada lagi yang dari Ibu? Oke. Sistem, saya juga punya pertanyaan. Ya. Kalau seperti ini kan kalau gini. Oh, itu masih ini. Jadi teman-teman sekalian, ini itu bisa download di sana. Tapi ya, kalau dia tidak mengatur sampai detail sekali, ini cuma malu-malu aja gitu. Kalau saya bilang bahasanya masih kelas semua. Tidak dalam keluar. Cuma ya, saya tidak mencerahkan dia. Cuma kita berpikirkan soal lain. Coba mungkin saya tidak sama dari Bapak Mesti. Apa dia punya experience dalam sistem pendidikan? Pak Mesti. Tapi kalau orang ISO, dia bukan orang. Setuju dalam mereka. Jika kadang-kadang mereka ngomongnya kan mesti istilah yang berbeda terus. Dan yang ditulis tidak fokus kepada suatu ide dan program. Jadi kita yang dibuat. Dan yang kedua, tadi yang saya katakan bahwa saya kok tidak yakin mereka akan audit SPM kita. Tapi kalau ISO mana bisa akreditasi ada masih banyak yang audit SPM ini mana mungkin. Ini bukan mau katakan ini mereka bukan cuma secara detail